kaya akan pengalaman iman. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menjadi teladan dalam perbuatan iman, terutama iman akan Kristus yang bangkit dari maut, yang membuat mereka selalu tegar dalam menghadapi hidup ini. Sore ini kita merayakan dengan orang-orang yang kaya akan pengalaman iman dalam suasana Paskah Kristus. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Ya Allah, pada hari ini dengan penghantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menangguhkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan penghantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan menjadi pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal dengan kasih setianya. Ia selalu menetap, kekal dengan kasih Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-muridnya pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam khusus para lansia, mungkin kita panggil oma dan opa ya, oma dan opa yang terkasih dalam Kristus. Mestinya kalau yang punya banyak pengalaman rohani, pengalaman iman, harus berseri di sini ya. Mau tidak? Oh iya. Nanti saya panggil secara akak ya. Harusnya kita ingin mendengarkan seri pengalaman dari para tua-tua. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau bisa pagi tadi dalam Injil masih berkisah tentang Maria Magdalena, Simon Petrus, dan satu murid lain yang bergegas pergi ke makam dan mereka mendapati makam kosong. Tapi sore ini Injil berkisah tentang hal lain dari Injil Lukas tentang penampakan Yesus kepada dua murid dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Jaraknya kurang lebih berapa? 11 km itu semuanya. Bayangkan kalau dua orang ngobrol sepanjang jalannya 11 km itu bahasanya tidak selesai sepanjang jalan. Jadi itu dua murid. Bayangkan kalau lansia yang jalan pasti tidak sampai. Nah, yang diceritakan adalah tentang Yesus. Tetapi sangat ironis yang mereka ajar cerita adalah yang bersangkutan. Tentang apa yang terjadi di sekitar Yerusalem. Tentang Mesias yang mereka sudah harapkan dan mereka urungkan. Dan mereka menaruh harapan yang besar kepada Mesias. Tetapi kejadian salib dan wafatnya Kristus itu meruntuhkan semua harapan mereka dan juga iman mereka menjadi runtuh. Bahkan bukan cuma umat, tetapi para murid sendiri, orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan setiap hari dalam hidup dalam karya, justru merasa sangat terpukul dengan peristiwa itu. Satu sisi mereka merasa kehilangan yang luar biasa. Mereka merasa bahwa hidup itu tidak berakhir. Tuhan Mesias, guru mereka sudah wafat, sudah meninggal, semua sia-sia. Tapi satu sisi mereka mendengar bahwa ada kabar kubur kosong, batu penutup makam terbuka, dan mereka mengatakan Tuhan sudah mati. Meski mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Kekalutan hidup yang sungguh luar biasa dialami oleh para murid. Seseorang yang menjadi teladan, menjadi kekuatan hidup mereka, tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap dari tengah-tengah mereka, dan semua menjadi selesai. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan cermat kita coba menyimak bacaan yang tadi, bacaan Injil yang baru kita dengar. Mereka mengenal Yesus ketika Yesus mengambil roti,
memberkati, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Mengambil roti, memberkati dan memecah-mecahkan, lalu berbagi kepada para murid, itu tidak lain adalah kasih. Itu tidak lain adalah perjamuan. Mereka baru kenal, mata iman mereka terbuka ketika Tuhan memberkati, memecah-mecahkan, lalu membagi-bagikan roti kepada mereka. Mereka kenal Yesus hanya karena Ekaristi Kudus. Penampakan Tuhan dalam hidup kalian, dalam perjalanan mereka, sama sekali mereka tidak kenal. Tetapi mereka tahu bahwa itu Tuhan sudah hadir, sudah bangkit ketika Tuhan memberkati roti, membagi-bagikan kepada mereka. Ekaristi menjadi momen orang mengenal Tuhan secara dekat, secara personal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sore ini kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi Kudus. Dalam momen yang terjadi ketika terjadi penampakan Tuhan kepada murid-murid di Yesus. Ekaristi membuka hati kita, membuka mata kita yang mungkin selama ini tertutup oleh kegelisahan, oleh kehilangan orang yang kita cintai, oleh kesulitan-kesulitan hidup yang membuat kita merasa harapan itu hilang, oleh pertikaian, konflik, perselisihan yang terjadi di antara yang membuat hidup itu tidak berat. Tetapi ketika kita hadir dalam Ekaristi Kudus, ketika kita mengikuti secara penuh iman, ketika Yesus memberkati roti, memecah-mecahkan lalu berbagi kepada kita, kita berharap saat itulah kita memperoleh kedamaian, ketenangan, dan hati kita berkobar-kobar untuk bersaksi tentang Dia yang sudah lewat, wafat dan menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, opa-opa yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama berkisah tentang Santo Petrus yang bersaksi tentang siapa itu Yesus. Dan dia mengatakan dia adalah salah satu saksi kebangkitan Tuhan. Dan dia menceritakan kepada banyak orang tentang apa yang dia alami. Dan kesaksiannya itu menggugah orang untuk beriman kepada Tuhan. Sore ini dalam perayaan Paskah kita membawa pesan penting. Pertama adalah supaya kita tahu, kita sadar sebagai umat beriman, sebagai orang-orang dicintai Tuhan, Ekaristi ini akan selalu menghadirkan kegembiraan, sukacita dalam kehidupan. Maka mulai dari Ekaristi, Bapak Ibu harus senyum, harus memberikan berkat, harus memberikan sapaan-sapaan yang sungguh-sungguh menggugah, mendamaikan. Jangan pulang lalu ngobrol tentang kejelekan orang, itu berarti tidak membawa buah-buah kasih. Pulang itu menyapa orang. Kalau ada orang bersalah, memberikan pengampunan. Itu baru buah-buah kasih, buah-buah bangkitan. Lalu yang kedua adalah sebagaimana Petrus yang selalu bersaksi tentang Yesus, kita juga harus bersaksi tentang Yesus. Tentang siapa Yesus yang kita kenal, yang kita imani, yang kita percaya sebagai penebus penyelamat kita. Tugas kita adalah bersaksi. Tidak lewat kata-kata verbal saja, tetapi lewat tindakan, lewat kesaksian itu. Sebagaimana Santo Petrus dan juga murid-murid,
kita adalah murid-murid Tuhan zaman sekarang. Di tengah kehidupan dunia bangsa Indonesia yang tidak baik-baik saja, yang lagi terpuruk dalam berbagai macam segi kehidupan, kita harus membawa pesan Paskah, yaitu kesaksian tentang siapa itu Tuhan yang kita. Jangan buat malu Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan buat malu Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Mari kita bawa kegembiraan Paskah itu dalam kehidupan kita kalian, supaya kita sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Sekarang kita tiba pada upacara pembaruan janji baptis. Saudara-saudariku yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuduskan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Dia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Yang abadi,
agar setelah Engkau baru dengan mayat misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan kejadiannya, karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara dengan berkatnya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah surga karena hidup yang benar. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.